Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Surya Tawakal di segmen BBB, bukan bincang biasa. Oke, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Ada yang nontonnya gitu. Hari ini kita bakal ngebahas temanya tentang pengelolaan keuangan. Jadi katanya sih akhir-akhir ini kayaknya tentang keuangan tuh ribet banget atau juga menjadi suatu permasalahan yang sering diterima masyarakat, fenomena yang mungkin urgent sekarang. Nah, makanya kebetulan hari ini kita sudah ada bintang tamu kita, Pak Ridwan, dosen akuntansi. Boleh minta tepuk tangannya untuk Pak Ridwan dan membahas tentang langsung kepada pakarnya nih, Pak Ridwan SME. Silakan Pak Ridwan, boleh kayak gimana nih menurut Pak Ridwan melihat fenomena keuangan, pengelolaan ya, karena saya sendiri juga jujur masih kadang keteteran juga tentang pengelolaan keuangan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Salam kenal. Saya dosen di INABA, khusus untuk prodi akuntansi ya. Jadi kita mungkin sharing-sharing aja Pak Rizky ya, Baik. pengelolaan keuangan. Tadi menarik sih yang tadi disebut oleh Pak Rizky mengenai pengelolaan keuangan. Katanya ribet ya, apalagi sekarang generasi sekarang mental health katanya ya, apalagi berkaitan sama keuangan. Betul, jadi makin chaos nih Makin kayaknya. chaos gitu ya. Nah, saya sedikit punya data gitu ya, punya fenomena sedikit yang kita lihat di sini. Jadi katanya dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, mungkin ini nggak banyak yang tahu. Jadi kita punya lembaga yang mengatur mengenai jasa keuangan, duit perbankan, pinjol gitu ya. Kemudian ada lagi asuransi dan lain sebagainya, itu ada yang aturnya. Ada yang lembaga yang punya wewenang untuk mengatur kebijakan dan lain sebagainya, namanya OJK. Nah katanya di OJK sendiri tahun 2023 Pak Rizky yang saya ambil ya. Jadi katanya indeks literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu kayak pengetahuan gitu ya, kemampuan mengetahui tentang keuangan itu di Indonesia katanya masih di bawah 50%. Oh, berarti masih minim ya? Masih minim. Literasi pengetahuan tentang keuangan Ya, ya? sedangkan indeks inklusi keuangannya, atau boleh kita bahasanya mungkin aplikasi atau penyedia keuangannya banyak tuh, hampir mencapai 85%. Berarti mulai dari perbankan, Ya. kemudian lembaga keuangan, Betul. kemudian ya banyak juga ya aplikasi di handphone kita juga banyak yang menawarkan informasi ataupun layanan keuangan, tapi literasinya sendiri 50%. Nah ini jadi masalah gitu. Nah biasanya kalau udah kayak gini nih, di OJK bilangnya itu biasanya ada akibat yang ditimbulkan dari fenomena itu. Yang kita lihat misalnya adalah penggunaan produk keuangan yang tidak tepat. Kita kan sekarang sering ya Pak Rizky banyak terlibat, apalagi sekarang yang lagi rame nih ITB ya, katanya dulu saya nyebut ITB nggak apa-apa kali ya. Oh iya, lagi rame misalnya ya, karena itu udah diliput banyak media juga sih. media ya. Jadi misalnya mahasiswa ITB yang melalui proses pinjol gitu dalam utang dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi harusnya itu pembayaran kuliah ya, Pak? Bayar kuliah gitu. Kemudian ada juga produk-produk yang tidak sesuai peruntukannya ya. Betul. Misalnya kayak harusnya investasinya tuh ke sini, ternyata investasinya kayak bodong gitu ya. Banyak juga sih. Banyak juga ya. Termasuk yang kita bahas saat ini adalah ngomongin pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan yang tidak optimal itu seperti apa? Ya terutama ya kalau kita sebagai karyawan, kita sebagai misalnya mahasiswa, itu ketika kita punya penghasilan, gimana sih cara mengelola keuangan yang baik gitu. Iya. Nah, yang mungkin sedikit yang perlu kita pelajari sedikit tadi di sini lah ya. Jadi bagaimana sih kalau saya pribadi mungkin nanti akan sharing lah ya, kalau saya pribadi seperti apa. Baik. Nah, ini kita lihat juga yang sekarang lagi happening nih. Mungkin yang suka main di Twitter atau X gitu ya, ini salah satu tweet yang menarik juga ya. Di sini katanya ada grup nih, nggak tahu saya juga ada grup ini. Iya, nggak apa-apa. Mungkin dari sana nggak kebaca, tapi sama Pak di sini ya. Ridwan Oke, kita saya bacain. Jadi katanya di sini namanya Nur Wahyudianto katanya. Dia cerita gini nih, umur OTW 21, berarti dia masih 20 tahun ya. Iya. OTW 21 baru aja kena PHK. Nah, ini memang fenomena banget ya. Betul. Kena PHK, mungkin dia karena pabriknya kolaps bangkrut, kolaps. Terus dia masih nyicil iPhone. Nggak tahu ya iPhone berapa ya. Dan juga dia nyicil motor Aerox. Ya, dan masih kurang 18 kali lagi. 18 kali lagi berarti 18 bulan Pak Ridwan kan? 18 bulan. Setahun lebih dong. Setahun setengah ya. Terus dia punya cewek katanya minta dilamar. Wah.
makin banyak aja ya ininya. Jadi nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus usaha apa, Iya. bingung gitu kan. Akhirnya setiap malam jadi insomnia, tidur jadi kebalik, katanya siang tidur malam nggak tidur, nggak enak banget. Nah ini kan salah satu fenomena juga ya di sini, katanya tagihannya lumayan nih, setiap bulannya 3 juta nih. Kebayang berarti iPhone berapa ya Pak Rizky ya? Betul. Sebulannya aja 3 Betul. juta. Dan fenomena kayak gini tuh nggak seorang Pak Ridwan ya? Iya, Pasti banyak nih yang banget. relate gitu ya. Relate gitu. Betul. Nah, Sekitar ini 3 gimana sih? jutaan nih per bulannya. 3 jutaan kan lumayan juga, apalagi ditambah air mungkin berapa ya? Iya. Nah, maksud saya fenomena segini kan bisa jadi terjadi sama kita gitu. Betul, Kita nggak betul. pernah tahu ketika kita bekerja kan, kita nggak pernah tahu ya kondisi tempat kita bekerja seperti Betul, apa, betul, kemudian betul. kondisi ekonomi global juga seperti apa, kita Betul nggak pernah sekali. tahu. Nah, tadi melihat fenomena itu, kemudian juga OJK sudah bilang literasi keuangan kita kurang. Tapi yang mungkin yang bisa saya tekankan satu ya, di garis merah lah istilahnya gitu ya, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran kita. Baik. Jadi bagaimana kita mencatat pemasukan dan juga pengeluaran ya? Iya, Pak? itu fungsinya apa? Salah satu fungsi yang paling krusial adalah kita tahu batasan. Jadi ketika kita misalnya tahu berapa pemasukan kita berapa sih sebulannya, kadang-kadang kan ketika kita punya uang aja gitu ya Pak Rizky ya, pasti ada yang sekarang tuh istilahnya tuh self reward. Nah, Ya self rewardnya tuh itu happening banget tuh, happening banget ya. self-reward Self reward, jadi ketika punya uang langsung. Iya. Beli Dan makan. seolah-olah tindakan itu dimaafkan gitu ya, karena apa namanya, bentuk apresiasi pada Iya, diri apresiasi, sendiri gitu ya, ya. tapi takutnya suka kelebihan Nah, gitu ya. takutnya si uang yang kita miliki itu nggak pas gitu. Maksudnya misalnya anggaplah kita karyawan gaji UMR, tapi perilaku keuangan kita ya itu melebihi gitu. Bisa Apalagi melebihi. self reward, pokoknya pengen jalan-jalan, Iya. makan dan lain sebagainya, dan termasuk membeli barang-barang yang seharusnya tuh bukan menjadi kebutuhan kebutuhan pokok kita ya, gitu. gitu. Malah cuman kadang-kadang kita ngeliat ih lucu Nah, gitu kan, Iya. ih gemoy. Iya. Nggak boleh ngomong gemoy ya. Nggak boleh. Oh, Nggak boleh. Jadi Iya, misalnya iya. ada barang-barang yang lucu, barang yang unik gitu, tapi sebenarnya bukan kebutuhan kita. Iya, Nah, betul, tapi kita betul, beli betul. karena kita pengen. Nah, itu kan bukan kita butuh ya. bukan kita butuh. Betul, Nah, itu kan betul. kadang kan yang perlu kita kontrol. Makanya kalau saya pribadi, permasalahan itu biasanya saya salah satu solusinya adalah dengan mencatat. Sebenarnya banyak Pak Rizky yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah aplikasi. Kan kita semuanya megang handphone ya. Iya. Punya handphone masing-masing. Ya, salah satunya kita catat. Kalau misalnya kita catat lewat notes atau misalnya pakai kertas kan agak Kadang susah suka ya. ini ya, Ribet gitu. betul. Kalau saya pribadi, saya dengan keluarga itu menggunakan aplikasi ya, bisa di Apple, bisa di Android. Itu kalau saya sih ini Pak Rizky namanya manajer uang. Manajer Ini uang. bukan promosi ya, tapi Karena salah banyak satu. ya. Ini salah satu aja ya. Salah satu aja yang saya pakai. Kenapa? Ini salah satu aplikasi yang saya gunakan ini manfaatnya banyak ya. Kalau ini saya gambarin aja, ini salah Iya. satu aja, ini nggak sponsor ya. Cuman Jadi misalnya cara kerjanya cara seperti ini ya. kerjanya kita bisa melacak pengeluaran. Jadi setiap hari saya tulis berapapun pengeluaran saya, kemudian kita punya kontrol terhadap anggaran. Baik Maksudnya budget pemasukan gitu. dan juga pengeluaran ya. Iya, Ah. pemasukan kita masukin, kemudian kita juga bisa ngelihat nih sebenarnya berapa sih kebutuhan kita setiap bulan. Nah, Betul. ketika kita sudah tahu dan bisa mengelola anggaran, kita jadi punya self control gitu. Jadi Betul, punya kontrol terhadap diri sendiri. Kita bisa ngatur misalnya sesuai dengan yang kebutuhan anggarannya berapa, makan, hiburan termasuk. Karena kan mungkin ada beberapa pakar ya yang bilang misalnya untuk kebutuhan itu kita atau pemasukan itu kita bisa bagi menjadi misalnya konteksnya 50%, 30% dan 20%. 50% itu apa? Misalnya 50% itu untuk kebutuhan yang primer, misalnya makan, bensin, Iya. dan lain sebagainya. Kemudian 30-nya itu apa? 30-nya itu saving, Pak Rizky. Nah, disitulah kita menabung ya. Menabung Ah, gitu. oke, Karena oke. kadang-kadang kita tadi ya gara-gara ada self reward, udah aja Lupa habisin. ya, betul. Tiba-tiba pas waktu udah pertengahan bulan udah chaos gitu. Iya. Nah, itu kan yang yang kita inginkan. Kayak tadi permasalahan siapa tadi ya? Yang itu ada PHK ternyata nggak punya saving. Nah, itu yang bahaya Pak Rizky. Iya, makanya dia planning ya. Iya, paling.
Dan sisanya yang tadi 20%-nya lagi kalau memang diperlukan itu buat buat reward, buat hiburan. Itu boleh ya. Itu boleh. Karena sudah distruktur ya, sudah terstruktur ya. Boleh terstruktur atau misalnya mau dibagi lagi masih ada berapa persennya buat investasi boleh gitu. Jadi misalnya yang primer, kemudian tabungan dan satu lagi investasi. Tapi ya hati-hati juga sekarang kan banyak ya investasi bodong ilegal ya. Ilegal juga gitu. Jadi ini hanya salah satu media yang bisa kita gunakan. Boleh aja sih kalau misalnya ada advance gitu ya. Kita menggunakan Excel atau segala macam. Tapi kalau saya sih biar gampang karena ini modelnya kalau ini yang saya gunakan setiap hari udah hampir 2 tahun 3 tahunan. Karena di handphone ya, Pak. Karena di handphone. Karena kalau bisa Excel kan kita harus buka laptop dan gitu ya. Betul. Jadi kita bisa pakai berbagai macam aplikasi. Ini salah satu aja sih. Jadi bisa gunakan model seperti ini. Jadi artinya pengelolaan keuangan itu mudah sih sebenarnya asal kita tahu bagaimana mengaturnya. Karena kalau nggak pakai alat bantu, kadang-kadang kita nggak tahu ya berapa sih gitu yang harus kita keluarkan, berapa ini. Nah, jadi kalau ada kasus misalnya ya, amit-amit misalnya kayak tadi kita kena PHK atau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, itu kalau kita punya tadi ya Pak Rizky, kita punya saving, nah itu mudah bisa juga nge-backup nge-backup keadaan tadi. Bahkan kalau boleh saya kasih saran gitu ya, ini juga beberapa di quotes ya Pak Rizky. Jadi ketika nanti terjadi ini, kita harus punya saving itu adalah 12 kali dari kebutuhan primer kita. Misalnya contoh lah, yang paling mendasar kan ya tentu saja makan ya. Makan, minum gitu. Kemudian kalau ini bukan yang mainnya tapi ya, bukan liburan yang misalnya main ke mall itu bukan. Iya, enggak. Jadi kalau ketika misalkan keadaan yang darurat, nah misalnya anggaplah dari sebulan itu kita mengeluarkan itu expense sampai 3 juta misalnya gitu ya, paling gampang. Nah, kita harus punya saving minimal itu 12 kalinya. Baik, saya cut di situ dulu. Jadi teman-teman, kata Pak Ridwan yang paling penting kita tuh punya disebutnya tabungan darurat Pak ya. Tabungan darurat itu 12 dikali biaya hidup pokok primer ya gitu ya. Misalnya kalau 3 juta ya untuk makan dan untuk bayar listrik gitu ya. Bensin yang sangat-sangat pokok itu 12 kali, berarti 12 kali 3 juta misalnya gitu ya. Jadi sekitar 36 juta. Nah, itu tuh harus kita simpen gitu kan, soalnya barangkali nanti ada musibah atau apa yang kita tidak tahu kedepannya, sudah ada bisa survive dari situ ya Pak Ridwan ya. Betul. Baik. Itu mungkin yang ini terakhir yang bisa saya gambarkan terkait sama pengelolaan keuangan. Ada satu quotes mungkin Pak Rizky yang menarik. Ini dari komika ya, yang mungkin semua juga tahu ya, hampir semua tahu. Ini katanya yang paling mengerikan katanya. Ini kadang-kadang juga kita permasalahan juga karena utang ya dan kredit gitu. Katanya yang paling mengerikan dari kredit itu bukan kita mampu bayar atau tidak. Tadi kan kayak Aerox sama iPhone. Iya betul. Sebenarnya bukan masalah kita mampu bayar atau tidak. Tapi kata Zawin, tapi kita memiliki barang yang terlalu mahal dibandingkan dengan kemampuan finansial kita. Karena dari barang itu sebenarnya ada yang lebih murah di bawahnya gitu ya. Gitu. Tapi karena gengsi, karena misalnya ngikutin arus dan lain sebagainya, malah jadi nggak level gitu, nggak masuk ke dalam level finansial kita, sehingga berperilaku melebihi level finansial kita. Itu dia. Gitu. Jadi karena fancy, kemudian kita harus matchingin ya, handphonenya nggak mungkin. Pasti harus sama tas, harus sama ini kan? Ke bawah ya. Ke bawah. Mau nggak mau jadi berkaitan, mau nggak mau harus naik juga gitu. Makanya ini kadang-kadang itulah yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita punya aplikasi atau kita mencatatlah pengeluaran kita, akhirnya kita tuh kita tahu level finansial kita tuh di mana. Di mana. Jadi istilahnya jangan melebihi level finansial kita. Wah, seperti itu mungkin Pak. Betul. Iya. Mungkin ada sedikit terakhir pesan untuk kawan Inaba, Pak Ridwan. Oke, jadi kawan Inaba tadi kita simpulkan ya. Jadi yang pertama kita harus tahu nih, kita sebenarnya kebutuhan kita selama sebulan itu berapa. Nah, kita catat. Nah, tapi jangan manual. Jadi pencatatan lah ya. Pencatatan boleh pakai aplikasi, bisa di Apple, bisa di Android segala macam. Bisa di Excel juga. Bisa di Excel juga sebenarnya. Cuman kalau saya sih gampangnya kita pakai ini. Ini salah satunya saya pakai selama
3 tahun pakai money manager ini dan gratis ya, Iya, jadi iya. kita nggak bayar. Betul. Nah, kita catat semua pengeluaran, jadi ke depan kita bisa nganggarin, oh ternyata buat makan Hidup sekian, segini gitu ya. segini. Nah, tadi kemudian kalau kita terjadi musibah ya, amit-amit, kita udah punya saving karena kita udah tahu nih budget atau pengeluaran bulanan kita berapa, yang pokok ya. Yang pokok betul. Yang pokok, kemudian kita kali 12. Nah, itu gimana caranya kita punya saving dana 12 kali biaya pokok tadi gitu. Betul, Ya, betul. pengeluaran pokok. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan level Iya, finansial. itu ya. Karena kita suka lupa soalnya. Suka lupa. Gitu mungkin Pak Rizky. Baik, terima kasih banyak nih Pak Ridwan ilmunya dan informasinya tentang pengelolaan keuangan. Ya mungkin kali ini itu saja dari segmen bukan bincang biasa dengan Pak Ridwan. Terima kasih banyak Pak Ridwan udah datang. Ya, sama-sama, Sukses Pak selalu, Rizky. lancar. Ya terima kasih banyak juga kawan yang sudah menonton. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widih, udah. Oke.